Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, kapanpun dimanapun kalian berada, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamami. Nomor induk mahasiswa 220104010091. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Contoh mind mapping atau peta konsep sejarah dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya menjadi acuan pembahasan video kali ini. Baik, yaitu bab pertama, pengertian ruang lingkup dan sejarah dakwah. Baik, kita akan ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sayajarah atau sayajaratun, artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar di Indonesia sejarah berarti silsilah, asal-usul riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Selanjutnya, pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu tertentu di masa lampau. Yang kedua, Mohatta mengemukakan bahwa sejarah dengan artian suatu perwujudan tentang masa lampau. Yang ketiga, Sidi Ghazalba, gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, pengertian dakwah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abu Bakar Zakaria, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Yang kedua, menurut Toha Yahya Omar, dakwah Islamiyah adalah mengajak manusia sesuai dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Al-Rawi, mengatakan dakwah adalah pedoman hidup manusia yang sempurna beserta ketetapan dan kewajibannya. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah dakwah. Dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini merujuk pada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu, seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Bagi peneliti yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai sejak adanya Rasul, mereka memulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya adalah karena Nuh merupakan Rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Quran tentang aktivitas dakwah. Berdasarkan dua pendapat, maka bahasa mata kuliah sejarah dakwah seharusnya dapat dimulai sejak dimulainya dakwah, yaitu sejak Nabi Nuh alaihissalam, sejak dakwah dunia Islam modern. Sedangkan aspek kesejahteraan yang diceritakan adalah aktivitas umat dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama, membina masyarakat, melakukan transformasi sosial budaya, memelihara agama, dan mempertahankan dari serangan musuh-musuh Islam. Sejarah Islam juga menceritakan bagaimana perjuangan menegakkan agama dalam menentang masa yang begitu panjang. Selanjutnya, fungsi sejarah dakwah. Dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi seorang da'i sebelum ia berjuang menyebarkan dakwah di tengah-tengah umat. Karena dengan mempelajari sejarah dakwah dari dakwah Nabi Muhammad hingga para sahabat dan generasi selanjutnya dapat dijadikan cerminan oleh da'i di masa kini. Selanjutnya yaitu 8 fungsi sejarah dakwah. Yang pertama, untuk mengetahui
Bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegiatan mereka dalam menyebarkan agama tauhid. Yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat, nabi dan tabi'in dan generasi selanjutnya tentang kegiatan mereka menyebarkan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasikan penyakit umat pada setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. Yang keempat, menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan bercermin kepada sejarah yang benar. Yang kelima, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang keenam, untuk menumpuk semangat perjuangan para dai. Yang ketujuh, mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah memengaruhi umat dalam bersikap. Kedelapan, memprediksi apa yang akan terjadi dengan peranan Islam di masa mendatang dalam rangka menata kehidupan masyarakat baru. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil dan mengajak umat manusia kepada Islam serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ruang lingkup sejarah dakwah, setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah. Sebagian peneliti berpendapat bahwa yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada saat masa Rasulullah SAW. Baik, kita memasuki bab kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bila dilihat dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Tingkat solidaritas yang tinggi itu bisa dilihat dari kehidupan bangsa Arab di padang pasir, yaitu kaum Badui. Mereka mempunyai perasaan kesukaan yang tinggi, karena sukuisme itu yang akan melindungi keluarga atau warga suatu suku. Hal ini disebabkan terutama karena di padang pasir tidak ada pemerintahan atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan tindakan sewenang-wenang dari siapa saja. Selanjutnya, keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa pernikahan pada zaman jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama, pernikahan secara spontan. Yang kedua, seorang laki-laki yang bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya. Suaminya tidak mengumpulinya hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang-orang yang disuruh mengumpulinya. Yang ketiga, pernikahannya polandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang. Yang keempat, sekian banyak laki-laki yang mendatangi wanita yang dikehendakinya, yang juga disebut wanita pelacur. Selanjutnya, keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala, sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang Yahudi di Yasrib, Kristen Nazran di Arab Selatan, dan beberapa di Makkah yang beragama Hanif. Agama pangan pertama kali didirikan oleh Amr bin Luhai dari Syam ke Makkah dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Quzah, keturunan Amr yang bertanggung jawab atas Ka'bah pada saat itu. Selanjutnya, ada sejumlah agama yang disebut oleh komunitas Arab. Agama yang berbeda dari agama Arab pra-Islam adalah paganisme dan Yudaisme. Ada ratusan berhala dalam berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 nama berhala, yaitu Sanam, Watan, Nusub, dan Hubal. Sanam tersebut dari logam atau kayu berbentuk perseorangan. Watan juga terbuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa bentuk tertentu. Selanjutnya, keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar penghubung dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pramuka-pramuka yang memimpin kabilah masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensinya politiknya adalah kesatuan fanatisme.
Pemerintahan pada mulanya berada di tangan dua suku yang berkuasa, yaitu Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik dan Ismail atau keturunan Nabi Ibrahim sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Kekuasaan politik kemudian pindah ke suku Huzafah dan akhirnya ke suku Qurasyadi bawahan pimpinan Kusya. Suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu, suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi masyarakat Arab. Yang terakhir, kesimpulan. Secara garis besarnya, kondisi sosial bangsa Arab sebelum datangnya Islam bisa dikatakan diliputi dengan keberobrokan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Baik, selanjutnya kita memasuki bab ketiga, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Pembahasan yang pertama yaitu memahami tahapan taskib, tafaul, istilam, al-hukmi. Pembahasan yang pertama, metode taskib. Taskib berasal dari akar kata taskafah yang berarti mempersembahkan wawasan. Dalam metode taskib, Islam dipelajari untuk diamalkan dan diyakini sebagai sebuah cara pandang yang benar, sehingga pemikiran-pemikiran selain Islam mampu dipahami di mana letak kebatilannya. Lebih jauh lagi, seorang individu yang sudah terbina melalui taskib akan terbentuk pola pikir dan pola sikap Islami dalam dirinya. Yang kedua, metode tafaul. Akar kata tafaul adalah fal. Menurut Kamus Muhammad Yunus, makna fal adalah tanda akan baik, sedangkan tafaul adalah menunungi tanda akan baik, optimis. Dalam Kamus Idris, membawai fal berarti sempurna, sempena, sedangkan tafaul diartikan mengambil sempena atau lawan tasyaum atau menganggap sial. Yang ketiga, istilam al-hukmi. Rasul hijrah ke Madinah, negeri yang para pemimpin dan mayoritas masyarakatnya telah siap menerima Islam sebagai metode kehidupan mereka, yaitu kehidupan yang asas peradabannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus standar perbuatan mikyasul amal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram, dan makna kebahagiaan yaitu makna syahadah mereka adalah mendapatkan ridho Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara kafah. Yang keempat, metode personal. Pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face individual antara dai dan madu bertatap muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah pada fase dakwah Syria, dakwah secara rahasia. Meskipun demikian, dakwah personal ini masih relevan diterapkan pada saat ini bahkan hingga akhir masa. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara dai dan madu. Yang kelima, metode pendekatan pendidikan, mazhab at-ta'lim. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah syirik, seperti dilakukan di rumah Abu al-Arqam. Pada saat Nabi di Makkah, pendidikan seperti di Bait al-Aqram belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Yang keenam, metode penawaran atau al-ard. Makkah merupakan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, baik pada masa pra-Islam maupun sesudahnya. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi, hakikatnya teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap musim haji dan tahun keempat pada tahun ke-10 dari kenabian beliau. Yang ketujuh, metode misi atau bisah. Pendekatan misi adalah pengirim dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan. Namun dalam hal ini titik tekannya pada pendelegasian atau pengiriman para dai oleh Nabi. Yang ke-8, metode korespondensi mukhatabah. Korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelum selama 16 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Makkah dan 6 tahun di Madinah. Yang ke-9, metode diskusi atau mujadalah.
Pendekatan mujadalah mengandung arti geologis. Mujadalah bukanlah pembicaraan yang monolog dan monoton. Di dalam Al-Quran, kata mujadalah diulang 29 kali. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif. Mengingat tidak setiap madu begitu saja menerima ajakan dakwah, tapi perlu adu argumen untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Secara garis besarnya, kondisi sosial bangsa Arab sebelum datangnya Islam bisa dikatakan diliputi dengan kebobrokan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan. Manusia hidup layaknya binatang dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Selanjutnya, kita memasuki bab yang keempat, yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Pembahasan pertama yaitu pengertian hijrah dan tujuan Rasulullah SAW berserta umat Islam berhijrah. Setidaknya ada dua macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Arti kedua, hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir atau non-muslim. Karena di negeri itu umat Islam selalu mendapatkan tekanan, ancaman, dan kekerasan, sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Arti kedua dari hijrah ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, yakni berhijrah dari Makkah ke Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun pertama hijrah bertepatan dengan tanggal 20 Juni 622 Masehi. Selanjutnya, tujuan hijrahnya Rasulullah SAW dan umat Islam dari Makkah ke Yatsrib. Menyelamatkan diri dari dua umat Islam dari tekanan, ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Makkah untuk berhijrah ke Yatsrib atau Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dan meninggikan agamanya atau Islam. B. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Islam lahir di kota Makkah di bawah oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Makkah dalam kondisi gelap gulita, budaya jahiliyah berkembang pesat, kesyirikan merajalela. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perubahan baik dalam hal akidah maupun tatanan kemasyarakatan. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam di Makkah? Adakah tantangan yang dihadapinya? Selanjutnya, kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam. Kejahilian atau kebodohan masyarakat Arab waktu itu terdapat dalam bidang. Yang pertama, agama. Masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Berhala-berhala itu diletakkan di Ka'bah, jumlahnya mencapai 300 lebih. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Mabi, Kujan, Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua, moral masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah perang menjadi budak, menetapkan perempuan di tempatnya rendah, suka berjudi, dan minum minuman keras. Yang ketiga, hukum masyarakat Arab menganggap bahwa judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, perampok, membunuh bukan merupakan perbuatan yang salah. Melihat kondisi masyarakat Makkah dan kejahiliannya, Rasulullah SAW kurang lebih 5 tahun terakhir sebelum kenabian selalu berkhalat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. C. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah. Yang pertama, dakwah sembunyi-sembunyi, lebih kurang selama 3 tahun, dimulai dari mengajak anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Yang kedua, dakwah terang-terangan. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah mengajak kepada tauhid, iman kepada Allah SWT, iman kepada hari kiamat, menantang khurafat dan kemusyrikan. Yang ketiga, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Profesor Dr. As-Salbi dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam telah menjelaskan sebab-sebab pengurus menentang dakwah Rasulullah SAW. D. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Setelah tiba dan terima penduduk Yatsrib atau Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Makkah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. E. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah.
Satu, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulunya orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Yang kedua, cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti membangun masjid. Kesimpulan, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menggerakkan dan mengelola dakwah. Keberhasilannya dalam mengajak manusia kepada agamanya Allah terhitung spektakuler, bagaimana tidak hanya ada dalam waktu 23 tahun lebih, beliau berhasil mengajak seluruh bangsa Arab dalam peluk Islam, yang imbasnya secara alamiah dari generasi ke generasi Islam telah menyebarkan ke seantero jagat. Jumlah populasi muslim dunia kini yang mencapai kurang lebih 1,5 miliar, tak lepas dari kiprah beliau selama 23 tahun tersebut. Kita memasuki bab yang keempat, yaitu dakwah Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pembahasan pertama yaitu biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Awf bin Ka'bah bin Sa'ad bin Ta'lim bin Muharram bin Ka'bah bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tami. Nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'bah. Ia memiliki nama kunyah Abu Bakar dari kata Al-Bakar yang artinya adalah unta yang muda dan kuat. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sebelum masuk agama Islam, Abu Hafs atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan adalah seorang dari kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Ia dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Islam dan tidak segan menyiksa kaum muslimin secara kasar agar sudi kembali menyembah berhala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Ujaz bin Rubain bin Abdullah bin Qutbah bin Rajab bin Al-Qabah bin Fil Al-Awwai Al-Quraisy. Nabi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau adalah pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah, dan keturunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang. Pada usia yang masih muda, ia sudah berdagang di negeri Syam dan Hijrah. Pada waktu itu negeri Syam masih dijajah kerajaan Romawi, sedangkan Hijrah merupakan jajaran Persia dengan berbekal pengalaman pedagang. Gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari, walau masa pemerintahannya sangat singkat. Namun syarat dengan amal dan jihad di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab. Menyempurnakan Fat Irak. Irak jadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri pesisir lainnya. D. Yordania. Dalam upaya perluasannya daerah kewilayahan ini, kaum muslimin harus mengambil jalan terakhir, yaitu menghadapi pasukan Romawi yang tidak mau mempersilahkan kaum muslimin melakukan dakwah secara damai. Kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran. Dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan. Perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Yang B. Sosial budaya, membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur para tamu dalam berbagai bentuk serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Namun pada pertengahan kedua pemerintahan Utsman retak, ditimpa perpecahan yang disebabkan karena kebijakan Utsman dalam penguasaannya. Dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkatnya menjadi khalifah, Maris kondisinya sedang kacau. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat perinci sebagai berikut. A. Merombak para pejabat teras. Yang B. Menyamakan kedudukan seorang di mata hukum. C. Sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Politik kondisional. Masa kekhalifahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun 1913 Hijriah, 632 dan 644 masih diawali dengan pidato yang beri komitmen bahwa dirinya diangkat di pemimpin umat Islam sebagai Khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasul menjalankan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan.
Penegasan ini membuka implikasi bahwa Abu Bakar akan selalu menjadikan nilai dasar Islam yang dibawa Rasulullah sebagai dasar dari kepemimpinannya. Umar bin Khattab. Sebelum masuk agama Islam, Abu Hafs atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah satu seorang dari kaum kafir Quraisy yang paling diikuti oleh orang-orang yang sudah meluk agama Islam. Ia dikenal sebagai orang yang paling memusuhi dan tidak segan-segan menyiksa kaum muslim secara kasar. Utsman bin Affan. Beliau adalah pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah dengan ketakwanya yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang. Pada usia yang masih muda, ia sudah berdagang di negeri Syam dan hijrah. Pada waktu itu negeri Syam masih dijajah kerajaan Romawi, sedangkan hijrah merupakan jajahan negeri Syam. Dan berbekal pengalaman berdagangnya memiliki kekayaan yang banyak dan sahabat yang banyak. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib atau Bade Manaf lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama yang diberikan kepada Ali saat kelahirannya adalah Asyad Singa. Nama tersebut hasil pemberian yang sang ibu sebagai kenangan dari nama bapaknya yang bernama Asad bin Hashim. Kesimpulan: 1. Sekilas gambaran atau biografi Khulafaur Rasyidin. 2. Banyaknya kejadian-kejadian dan keadaan yang harus dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, cara kerja politik para Khulafaur Rasyidin yang berbeda-beda dengan niat hanya ingin mendapatkan ridho Allah dan pemikiran negara secara mengatasi suatu peradaban dalam keadaan umat Islam dan keadaan negara. Yang terakhir, bab ke-6 yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, biografi singkat dinasti Umayyah. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pemerintahan Nabi Muhammad dan episode pemerintahan berikut. Pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Sirah. Kemudian pada masa Khalifah keempatnya menjadi anak menantu Nabi Muhammad SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalam sejarah antar semua umat muslim perang. B. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konstitusional, sedangkan di luar merupakan usaha perlebaran wilayah dakwah. Said Qutb mengatakan, kalau bukan karena kekuatan besar yang dimiliki lewat agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. C. Pembangunan dan pembinaan ilmu pada masa Daulah Bani Umayyah. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah perkembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab. Sebagian media tamanya ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarik, dan geografi. Selain itu, perencanaan terus dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. D. Pemikiran bidang ekonomi. Pemikiran serius terhadap penertiban dan pengaturan yang dalam masyarakat Islam muncul di masa Abdullah Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai kedaulatan dinasti Islam. Yang terakhir, kesimpulan: dinasti Umayyah sebagai dinasti awal pertama dalam dunia Islam telah membawa kemajuan yang sangat pesat dan penyebaran Islam di seluruh dunia. Walaupun tidak dapat dipungkiri, sejarah politik memperoleh persepsi negatif dalam perubahan demokrasi ke monarki. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu kelemahan bahwa dinasti Umayyah dalam sejarah panjang banyak memiliki kontribusi yang sangat mengembirakan sehingga Islam. Baik, jadi sampai sini saja video yang saya buat kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.